Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lokasi penangkaran penyu lur. Wujudnya adalah kolam-kolam. Mana bro penyunya? Ya, Pak. Nek ngenduke ke anu bentuknya sepiro? Bola pingpong. Bola pingpong. Ndak maksudnya mecah kangaring kowe. Sendase kowe ya? Iya semua. Oh. Mecah langsung gedene semene iki. Saat ini lagi di tempat penangkaran penyu. Mari kita ikuti bincang-bincang kami bersama Mas Wasis dan Pak Mantan Mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wasis, bener ini Mas Wasis? Ya. Kok rupanya kayak Adi Temu? Oh, putranya. Oh, sampean putra dari Mbah Adi Temu sing nomor piro? Nomor 2. Nomor 2. Mas, kemarin konon ceritanya itu ada pelepasan pasiran. Bener Mas? Betul. Terus itu siapa yang melepaskan Mas? Ya, kita semua anggota nelayan dan masyarakat. Masyarakat sekitar ini. Terus kok bisa sampai begitu banyak Mas? Itu ceritanya gimana? Ya, kami semua kan cuma pasrah sama orang desa, kepala desa mau jadikan apa ini untuk kegiatan apa gitu. Jadi sebenarnya ya diam-diam lah, tapi karena gepok tular jadi orang penasaran, jadi rame lah, sama-sama melepaskan gitu. Aku kepingin tahu Mas, proses kenapa kemudian bisa begitu banyak itu. Oleh ngumpulke iki piye Mas? Mau niki piye sampean? Nemukah atau jenengan menetaskan sendiri? Ya, pertama kami memang sudah sepakat dari awal kelompok nelayan kalau menemukan tukik atau bulus laut, yaitu awalnya memang dari pengalaman itu cuma untuk jamu jaran. Jadi kemudian untuk saya pikir-pikir ini untuk penangkaran niru teman-teman lah gimana. Nah, seperti itu. Jadi ada kesepakatan sama teman-teman. Jadi kita usaha yang pertama dulu gagal. Yang kedua ya aliasnya satu musim itu dapat 2 sarang, yang pertama gagal, yang kedua berhasil. Dan sampai sekarang jalanlah segitu. Nah, ini yang kemarin dilepaskan itu sampean dan teman-teman itu menemukan telur atau menemukan sudah jadi bulus? Ya, menemukan 2 sarang, yaitu yang pertama telur, yang kedua udah menetas. Oh, menetasnya begitu banyak itu? Ya enggak, itu keluar satu persatu. Oh, Kan kami gali itu oh, dan saya bawa pulang. hmm. Nah, itu yang menemukan itu salah satu anggota nelayan teman kami, yaitu Bapak Parman. Pas dia nelayan lah, melepaskan jaring tapi gagal lah, itu mau pulang menemukan itu. Terus akhirnya yang lain ketemu. Itu masih satu sarang. Satu sarang. Oh. Oke, Mas, aku jadi mau bertanya apa semudah itu dengan menangkar? Apakah mungkin ada tantangan khusus ini atau kendala yang kemudian jenengan alami ketika bicara soal bulus?
Ya yang saya mengerti memang bulus laut itu memang binatang yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi karena kami kelompok perikanan tiap selapan dina itu kempalan dan sekaligus melibatkan kelompok nelayan, yaitu menemukan itu saya tanyakan kepada pihak dinas gimana ini. Jadi setelah saya bicarakan dapat bimbingan dari dinas, kemudian kami kelola begitu. Mas, Ya, kendala. tantangannya aslinya ya dari dinas yang memang kalau menangkarkan itu punya surat-surat. Kami yang pertama dulu udah dibikinkan. Jadi yang kemarin kami juga sempat bingung mau diapakan, surat-surat itu udah jadi belum, katanya udah. Ya, jadi kami beranilah. Iya, iya, iya. Ini Mas, mungkin yang menghambat perkembangan bulus atau yang jenengan rasa aja kira-kira itu. Iya. Oh, penghambatnya itu macam-macam. Yang satu itu terutama di pantai itu binatang-binatang lain lah. Yang kedua ya manusia. Yang ketiga ya itulah cara kembalinya ke laut itu. Iya, iya. Ini kan di sini termasuk ada usaha baru ya terkait dengan usaha masyarakat di Kaibon Petangkuran. Soal masyarakatnya dari mana tidak penting, tapi itu ada bentuk usaha kolam. Apakah itu tambak udang? Apakah itu juga menghambat soal budidaya ini Mas, penyu bulus ya? Ya kalau masalah tambak udang itu kalau pengelolaan limbahnya secara betul itu ya kemungkinan nggak menghambat pelestarian itu bulus itu. Lah kalau menghambatnya gimana itu? Yaitu pencemaran lingkungan itu limbah. Apakah selama ini airnya ke laut? Iya memang. Oh, jadi kalau limbah dibuang ke laut, akhirnya bulusnya tidak bisa ngalor atau gimana? Ya karena airnya tercemar, jadi semacam orang lah kalau lingkungannya tercemar kan ibaratnya gimana lah orangnya tuh bingung atau gimana. Jadi sifatnya itu seperti ikan yang kami rasakan sebagai nelayan itu kalau cari ikan itu sulit, nggak dapat. Jadi kalau penyu itu kemungkinan ya biasanya bersarang di sini, tempatnya diganggu ya gimana lah. Pindah ya? Ya. Oke. Maksud pandan itu untuk menjaga abrasi. Iya. Juga biar hewan-hewan di laut kan bisa inilah mata buat tempat tinggal apa buat nelurnya apa itu kan. Terus tempatnya juga nggak gersang. Artinya ketika perlu ada penanaman kembali ya juga tanaman lokal ya? Iya, saya sepakat itu ya. Kalau ada taman baru nggak apa-apa, tapi yang lokal tetap dipertahankan. Masalah itu udah wis judune pasir sama pandan. Pasir pandan. Ya enggak. Udah ke laut kan biar nanti latihan, mudah-mudahan latihan sih udah nggak ada lagi karena udah kalau nyampe jatuh di laut juga akan merusak lingkungan di laut kayak ikan, kayak pasiran yang tadi disebar, dilepas. Kalau kena bom kan ya rusak lah, mati, malah percuma kan programnya kalau seperti itu. Masyarakat sudah semangat, sudah ini malah pemerintahnya yang dari atas kebijakannya seperti itu. Bom kan sebenarnya nggak boleh di laut itu loh. Jatuh di ini juga semua rusak karena kalau menurutku jalan
Dongkelan itu juga udah sekarang udah jadi jalan umum. umum, jadi udah nggak layak untuk latihan, dan masyarakat kembali lagi mengelola tanahnya masing-masing buat penambahan ekonominya masyarakat. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Perlu diingat, kalau ada benarnya saya kini itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah, kurang dan khilafnya itu timbul dari kebodohan kami pribadi. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.